He's come out of nowhere and we don't know who he is. Desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creative. Hai semuanya, bertemu lagi di Up Channel. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mesia. Film ini dirilis pada Januari 2021 lalu. Film ini menceritakan tentang sosok pria misterius yang muncul di tengah-tengah kota. Dirinya tak berhenti berkhotbah soal keyakinan dan nasib warga saat itu. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu dan anak. Anak tersebut bernama Jibril. Saat itu, Jibril bertanya pada ibunya tentang ketuhanan. Jibril bertanya, kenapa kalau Tuhan itu ada, kenapa tidak membantu rakyat yang tersiksa saat itu? Lalu, ibunya menjawab bahwa itu adalah takdir yang sudah direncanakan oleh Allah. Singkat cerita, saat Jibril beranjak dewasa, kemudian Jibril melihat ibunya yang telah tewas tertembak. Pada saat itu juga, Jibril mulai ragu dengan agamanya sendiri. Saat Jibril keluar dari puing-puing bangunan, ia melihat warga yang sedang memberontak karena jalan mereka sudah diblok oleh tentara Israel. Kemudian, Jibril bertemu dengan temannya yang bernama Samer. Mereka pun berjalan bersama. Namun, mereka tak sengaja melihat sosok pria yang sedang berkhotbah di atas bangunan. Dan pria tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan warga yang sedang sengsara saat itu. Lalu tiba-tiba muncul badai pasir yang sangat besar, dan itu membuat semua warga panik berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Namun yang sangat mengejutkan bahwa pria itu tetap melanjutkan ceramahnya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan jailer seorang CIA Amerika yang melihat berita itu. Ia melihat seorang pria yang memimpin orang-orang Suriah untuk menuju perbatasan Israel. Jailer khawatir pria itu menuntun penduduk Suriah untuk berperang karena hampir seluruh penduduk Suriah mengikuti pria tersebut dan memanggilnya Mesia. Di sana kita juga melihat Jibril dan Samer yang mengikuti pria itu. Di sisi lain, seorang kiai mulai ragu dengan ceramah yang disampaikan pria tersebut. Namun, pria tersebut terus menyampaikan kebaikan dan pencerahan pada pengikutnya. Keesokan harinya, pria itu mengumpulkan pengikutnya dan menyuruh pengikutnya untuk mengubur semua senjata yang mereka bawa, dan itu membuat semua orang bingung dan mulai berpikir apa sebenarnya tujuan pria itu membawa mereka. Saat mereka sampai di perbatasan, kemudian pria itu menerobos perbatasan dan itu membuat tembakan peringatan dibunyikan. Tentara Israel pun heran karena baru kali ini ia melihat bahwa ada sosok yang bisa memimpin hampir penduduk Suriah ke perbatasan dengan menggunakan tangan kosong. Tentara pun mulai curiga dengan pria itu dan membawa pria itu ke tahanan Yerusalem. Saat tiba di tahanan, seorang komandan yang bernama Aviram mencoba menginterogasi pria itu. Aviram bertanya, apa tujuannya sebenarnya pria itu? Namun, pria itu hanya menjawab satu kata saja, yaitu Tuhan. Aviram pun terkejut karena pria itu juga bisa menerawang masalah pribadinya. Akibat malu, Aviram langsung berhenti menginterogasi pria itu dan menghapus rekaman kamera CCTV saat itu. Di sisi lain, di Texas, kita diperlihatkan sosok wanita yang bernama Rebecca. Ayah Rebecca adalah seorang pendeta di kota itu. Ayahnya bernama Felix. Rebecca mempunyai masalah dalam keluarganya akibat masalah ekonomi yang membuat dirinya ingin kabur dari rumah. Di sisi lain, jailer menuju ke Yerusalem untuk menemui pria itu. Namun, setibanya di sana, ia mendapat kabar bahwa pria itu kabur dari tahanan, dan itu membuat Aviram menjadi tersangka karena ia adalah orang terakhir yang bertemu pria itu. Ditambah lagi, penjaga CCTV bersaksi bahwa Aviram sudah menghapus CCTV pada saat itu. Sebagai jaminan, Aviram berjanji akan menangkap pria itu kembali. Di sisi lain, kita melihat penduduk Suriah
yang sudah menginap 2 hari di perbatasan untuk menunggu pria itu datang kembali. Pemerintah Amerika menyuruh pihak Israel untuk mengirimkan bantuan makanan untuk penduduk Suriah. Keesokan harinya, pria itu menuju ke tempat ibadah yang suci di Yerusalem dan kemudian berceramah di tempat itu. Semua orang pun mendekat dan mendengarkan ceramah pria itu. Pria itu berkata bahwa siapa yang mengikuti niscaya akan selamat. Tak lama kemudian, para tentara menyergap tempat itu dan memberikan tembakan peringatan ke atas. Di saat yang bersamaan, anak kecil tertembak di dadanya. Para tentara kebingungan karena ia merasa menembak ke arah atas. Kemudian, pria itu menyentuh anak itu. Dalam sekejap, lukanya sembuh dan pria itu menghilang entah kemana. Giller mendengar berita itu dan bergegas ke lokasi kejadian untuk mencari tahu. Setelah tiba di lokasi kejadian, Giller melihat bahwa di setiap sudut terdapat banyak CCTV. Pada saat itu, berita pun mulai bertebaran bahwa di perbatasan Yerusalem kembali memberontak. Di sisi lain, pria tersebut juga viral di YouTube pasca kejadian tersebut. Para ulama dari Arab menanggapi kejadian itu dan memperingati agar tidak terpengaruh oleh pria itu. Di sisi lain, Giller menemui penjaga CCTV untuk melihat kejadian saat itu. Namun, Giller merasa kebingungan setelah melihat rekaman CCTV karena ia melihat tentara Israel hanya menembak ke arah atas. Jadi mustahil jika anak itu tertembak oleh tentara Israel. Giller menganggap bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Kemudian ia bergegas ke Palestina untuk menemui anak itu. Namun setibanya di sana, ia mendapat kabar bahwa anak itu dibawa ke pusat kota karena penduduk meyakini bahwa anak itu adalah anak suci yang telah disentuh oleh Tuhan. Kejadian itu pun bermunculan di berita dan viral ke penjuru dunia. Di Texas, kita melihat Rebecca yang ingin kabur dari rumahnya. Pada saat itu, Rebecca melihat angin tornado yang menuju ke kotanya. Para penduduk pun berlindung ke ruang bawah tanah. Di saat Felix ingin menutup pintu lubang, Felix melihat anaknya yang berdiri di depan. Saat itu, teman Rebecca merekam kejadian dan mempostingnya di Facebook. Dan itu membuat tim Giller terkejut saat melihat pria itu berada di Texas. Di dalam video, pria itu kembali membawa mukjizat dengan menyelamatkan Rebecca. Di sisi lain, Felix pun sangat berterima kasih kepada pria itu karena sudah menyelamatkan putrinya. Felix kemudian bertanya kepada pria itu bagaimana ia melakukannya. Lalu pria itu menjawab bahwa dirinya adalah Tuhan. Tak lama kemudian polisi Amerika datang dan menangkap pria itu dengan alasan sudah melakukan migrasi ilegal. Felix pun berencana akan membantu pria itu dengan menyewa pengacara. Ternyata di balik penangkapan pria itu adalah Giller. Esok harinya, Giller menemui pria itu dan mengajukan beberapa pertanyaan. Giller bertanya, apa tujuan sebenarnya pria itu? Lagi-lagi, pria itu hanya menjawab dengan satu kata, yaitu Tuhan. Kemudian, pria itu malah menceramahi Giller. Giller pun bingung karena pria itu bisa mengetahui masalah kehidupan pribadinya dan mengatakan bahwa ia tidak akan bisa mempunyai keturunan. Karena malu, Giller langsung keluar dari sel itu. Esok harinya, persidangan pun diproses. Pria itu dibantu oleh pengacara sewaan Felix. Kemudian pihak Giller memberikan pengajuan untuk menahan pria itu di Amerika. Tujuannya untuk membekukan pria itu supaya ia tidak melakukan aksi provokasi lagi. Namun, hakim memutuskan untuk mengembalikan pria itu ke asalnya. Pria itu angkat bicara dan menceramai hakim tersebut. Sampai-sampai hakim sadar dengan dosa-dosanya dan membuat sidang ditunda. Peristiwa itu pun heboh dan tersebar ke dunia maya karena semua orang tahu bahwa Amerika melarang keras orang-orang Arab masuk ke negaranya. Esok harinya, sidang kedua pun dimulai.
dan hakim langsung memutuskan dan meresmikan pria itu menjadi warga Amerika. Beberapa hari kemudian, banyak orang dari penjuru dunia mendatangi kota Texas karena semua orang mulai percaya bahwa pria itu adalah Tuhan Yesus. Di sisi lain, warga Suriah menunggu pria itu berminggu-minggu dan menginap di perbatasan. Saat mereka mendirikan sholat, tiba-tiba ada salah satu warga yang tewas akibat kelaparan. Kemudian Samer pun mengajak Jibril untuk kembali ke Suriah. Namun Jibril menolaknya karena Jibril meyakini bahwa pria itu akan kembali dan menolongnya. Seorang kiai pun menjelaskan bahwa pria itu bukanlah Nabi Isa yang kembali. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mengungsi di negara terdekat. Samer pun terpaksa meninggalkan Jibril karena menganggap Jibril telah murtad. Kemudian Jiler mendapatkan informasi dari rekannya bahwa ia menemukan kakak dari pria itu. Adegan berpindah ke keluarga Rebecca yang sedang berkemas-kemas untuk mengikuti pria itu dan memulai perjalanan tanpa tujuan. Ribuan mobil pun mengikuti pria itu. Saat di dalam mobil, Rebecca memotret pria itu dan menguploadnya di Instagram dengan hashtag Al-Masih. Ia pun terkejut karena followernya bertambah dengan cepat setiap menitnya, dan berita itu pun tersebar ke seluruh dunia. Saat semua orang tahu bahwa pria itu menuju ke Washington, semua orang pun mengikuti pria itu dan berhenti di depan kolam. Pria itu pun berkhotbah dan mengatakan bahwa saat ini Tuhan ada di hadapan mereka. Pria itu pun menunjukkan sebuah keajaiban dengan berjalan di atas air, dan itu membuat warga terkagum melihatnya dan mulai percaya bahwa pria itu adalah Tuhan. Di sisi lain, Samer yang berada di sebuah pondok yang mewah di Yordania. Di sana Samer dididik oleh seorang guru. Di sisi lain, Jiler mendapatkan informasi dan data-data tentang pria itu dan menunjukkan ke menteri presiden Amerika. Namun menteri menolaknya karena ia butuh bukti yang nyata. Kembali ke Washington, keluarga Felix pun berubah menjadi kaya raya akibat adanya pria itu. Adegan berpindah ke rekan Jiler yang sedang berada di rumah kakak dari pria yang mengaku Al-Masih itu dan mengajukan beberapa pertanyaan sambil direkam secara diam-diam. Kakak Al-Masih itu bernama Ardan. Ardan mengatakan bahwa adiknya sejak kecil memang pandai memainkan trik sulap, namun ia memiliki gangguan jiwa yang mengakibatkan dirinya mengaku sebagai Al-Masih sejak kecil. Di sisi lain, presiden mengadakan pertemuan dengan pria itu. Presiden pun tampaknya terpengaruh oleh pria itu, dan pria itu mengatakan untuk menarik semua pasukannya yang ada di perbatasan dan menghilangkan aturan-aturan yang mendiskriminasi rakyat. Setelah pertemuan tersebut, pria itu kembali ke hotel dan menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Ia mengatakan bahwa tadi malam dirinya sudah bertemu dengan presiden. Semua orang pun bertambah percaya bahwa pria itu adalah Isa Al-Masih. Di sisi lain, di Palestina, Jibril menjadi sorotan rakyat. Ia diminta untuk mendeklarasikan perdamaian. Di sisi lain, Jiler berhasil mengumpulkan bukti dan fakta tentang pria itu. Nama pria itu adalah Payah Golsiri, pengidap gangguan jiwa delusi, dan pernah masuk rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Kemudian Jiler menemui pria itu dan mengatakan bahwa semuanya akan terungkap. Di sisi lain, pikiran presiden kacau karena kata-kata pria itu. Para menteri pun mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang memalukan. Kembali ke Yordania, Samer tidak menyadari bahwa dirinya dididik oleh seorang tokoh radikal ISIS. Sedikit demi sedikit ia digiring untuk melakukan tindakan bodoh. Di Palestina, Jibril akhirnya melakukan deklarasi perdamaian yang disaksikan warga Yahudi dan Islam. Di sisi lain, Samer yang siap untuk melakukan misinya, yaitu bom bunuh diri. Saat Samer menuju ke dalam masjid dan membuka jaketnya tepat di hadapan Jibril, semua orang pun berhamburan keluar karena melihat bom di tubuh Samer. Namun, Samer menggagalkan aksinya. Namun naas, karena guru Samer mengaktifkan bom itu dari luar. Rekan Jiler yang bertugas di sana pun tewas. Namun, kita melihat di sana bahwa Jibril selamat dari kejadian itu. Di
saat yang bersamaan di Amerika, warga mengadakan acara doa bersama yang dipimpin oleh pria itu. Namun, pada saat itu juga, pria tersebut diculik oleh Aviram dan kelompoknya dan membawa pria itu naik pesawat dan berniat membawa pria itu ke tahanan Israel. Kemudian menteri memerintahkan media untuk menyiarkan berita bahwa pria yang mereka sebut Tuhan itu palsu. Berita pun sangat cepat menyebar dan itu membuat semua orang merasa sangat kecewa mendengarnya. Di sisi lain, pesawat yang ditumpangi Aviram dan pria itu tiba-tiba mengalami masalah dan membuatnya meledak. Pesawat itu pun jatuh di ladang bunga. Seorang anak dari desa melihat peristiwa itu dan mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Aviram sadar dan diberitahu anak itu bahwa sebelumnya ia sudah meninggal. Namun berkat pria itu, ia bisa hidup kembali. Aviram juga melihat pria itu tanpa luka sedikit pun. Aviram merasa kebingungan. Kemudian film ditutup dengan memperlihatkan pria itu yang sedang menatap Aviram.